Kesempatan kali ini aku tuh mau nanam ubi jalar dan singkong menggunakan media polybag ya. Apa bisa subur bang? Bisa, jawabnya bisa banget ya. Ini aku lagi pilih bahan untuk aku tanam itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dengan ciri-ciri seperti berikut ya. Kalau mau tumbuh cepat itu justru malah menggunakan buah yang masih kecil itu cepat banget. Karena ini aku mau ambil buahnya juga sayang, jadi aku ambil batangnya aja. Langkah pertama tuh kita harus tahu dulu ini calon mata-mata tunas. Jadi di sela-sela daun seperti ini cari yang selahnya itu jangan terlalu panjang ya, memungkinkan ini tuh akan tumbuh dengan cepat cabang-cabang yang baru. Nah, daun yang ada ini harus kita buang terlebih dahulu supaya tidak terlalu banyak menyita suplai makanan ketela rambat ya. Nah, kurang lebih ini sekitar 20 sentian. 20 cm, terus kemudian kita penggal caranya. Dan kita sudah siapkan tanah terlebih dahulu dengan tekstur yang sudah siap untuk ditanami ya. Caranya yakni mudah banget, ini tinggal dimasukkan kurang lebih sekitar 7-10 cm, dan kemudian kita uruk tanah tersebut. Apakah bisa subur bang? Bisa, nanti aku akan tunjukkan ya. Aku tunjukkan tanaman yang sudah subur ya. Apa satu polybag ini harusnya lebih bagusnya itu dikasih 2. Terus bisa buah nggak bang? Kalau buahnya pasti bisa, tapi pasti kecil buahnya. Jadi kalau untuk tanaman di polybag yang jenis buah untuk yang di tanah itu medianya kurang besar. Jadi kita fokuskan pada daunnya. Ini tuh kalau di sayur bening tuh enak banget. Ini langsung kita kasih 2. Kita nanam 2. Jangan lupa tadi 7-10 cm dipendam. Kalau menanam dalam polybag, alangkah bagusnya ditaruh di tempat yang agak teduh terlebih dahulu. Dan kemudian dari 2 seperti ini nih, apa nggak bisa disisipin tanaman yang lain bang? Bisa kalau mau mah, tinggal kasih aja begini. Daun singkong emang bisa hidup? Bisa. Nih, aku mau tunjukkan sama kalian. Jadi daun singkong ini tuh, batang singkong ini tuh nggak aku fokuskan pada buahnya, tapi aku lebih memfokuskan pada daunnya gitu. Apalagi juga media tanam di sini kan sangat sempit banget. Jadi aku menggunakan polybag untuk menanam daun singkongku ini. Ya, sobat semua, kalau mau berkebun dengan menggunakan polybag itu sangat memungkinkan banget bisa subur. Sobat bisa lihat nih tanamanku satu demi satu di pot maupun polybag ya. Ini daun gelombang cinta, dan ini tanpa pupuk sama sekali. Alhamdulillah bisa subur semuanya ya. Ini ada bunga-bunga juga, ada apa nih, aku nemu anggrek. Ini yang nggak bisa dibohongin nih, tanamanku subur banget ini menggunakan polybag fix. Ini mah cincau ya. Cincau ini baru aku tanam sekitar 3 minggu sudah tumbuh segitu suburnya. Terus tanaman ini apa dibiarkan begini aja bang? Kalau di situ ada sabut kelapa, bisa dikasih sabut kelapa seperti ini. Itu memungkinkan tanah agar awet lembabnya, baru nanti disiram gitu ya. Kalaupun nggak ada tanah doang bisa subur. Ini buktinya aku bisa subur ya. Yang penting triknya kalau menanam jenis polybag maupun pot itu adalah sistem penyiraman, itu yang pondasi utama banget. Ini juga kecil banget kan sobat, tahu kan? Ini juga tumbuh subur. Yang kecil aja bisa subur, apalagi yang polybagnya agak besar begini ya. Ini ukuran berapa nih? 40 kali berapa? 35 ya? Kalau nggak salah 40-35 ini bisa subur. Bahkan nggak tanggung-tanggung aku naruh nih bambu aja, aku taruh di pot yang sangat ceper sekali.
Ini baru aku tanam kurang lebih sekitar 4 harian. Dan ini sudah bisa dilihat mata tunasnya ya. Mata tunasnya sudah pecah ini, dan ini malah sudah mengeluarkan daun. Ini apa bang? Ini adalah ground, jadi sifatnya sementara. Nanti ketika ground tersebut aku sudah belah ini, kemudian bonggol bonsai ini akan tampak keindahannya gitu. Sebab kalau menanam bonsai, kalau bonggolnya nggak besar itu hasilnya nggak bagus ya. Aku mau tunjukkan juga nih tanaman masih aku taruh dalam polybag. Ini tuh aku beli di online ya. Hidupnya masih Senin Kamis, tapi alhamdulillah 100% fix, nggak ada yang mati. Ini tanaman minyak kayu putih. Jadi kalau diambil kayak gini daunnya, terus kemudian dibejek gini, dicium, aromanya aroma bayi. Aroma minyak kayu putih ya. Dan sampai bahkan yang kemarin aku pikir mati, kalau mengalami kekeringan seperti ini nih, buru-buru adakan pruning atau pemangkasan ya, sehingga dia dapat tumbuh tunas baru seperti ini. Jadi kita kalau mau nanam tanaman apapun, kalau kira-kira dia nggak hidup, batangnya daunnya kering sampai atas, buru-buru dilakukan pemangkasan biar dia bisa tumbuh seperti ini. Banyak kok tanamanku yang aku pangkas-pangkas gitu, dan alhamdulillah itu teknik tersendiri ya, karena aku teknik polybag. Jadi tuh harus betul-betul seksama aku dalam memperhatikannya gitu. Memang teknik nomor 1 itu adalah penyiraman ya. Dan kalau ada sabut kelapa, dikasih sabut-sabut kelapa seperti ini. Sabut kelapa di tukang kelapa itu kan banyak ya, ambil 1 atau 2 biji kalau pas pulang main gitu. Apalagi kalau yang hidup di kampung kayak aku kayak gini nih, sabut kelapa yang masih hidup seperti ini dari batangnya aku bisa ambil. Apalagi batang yang sudah mati. Ini sabut kelapa dari pelepah nih ya. Pelepah ini jangan sangka kalau sekilas mah kayaknya biasa, tapi kalau di ini tuh teksturnya tuh. Jadi tekniknya kayak begitu, teman-teman. Ini tuh tujuanku hanya untuk menjaga kelembapan aja, makanya aku taruh di sekitarnya di sini. Dan ini tuh bisa buat ngeground, dalam arti kata nggak semuanya kalimat ground tanaman itu pada paham ya, nggak semuanya pada paham. Jadi ground itu untuk membantu tetap melembabkan tanah gitu. Di samping itu ground itu tergantung groundnya terbuat dari apa. Jikalau sabut kelapa itu selain dapat melembabkan, juga dapat dijadikan sebagai pupuk. Ini termasuk tanaman-tanamanku ini aku ground semua nih. Yang ini menggunakan sabut kelapa ya. Yang bambu maksudku, aku kasih ground. Kalau cincau atau jenis daun singkong ini nggak di ground juga udah pasti subur. Ketela rambat udah pasti subur kayak gini. Tapi ya gitu, kita nggak mengharapkan buahnya, kita mengharapkan daunnya untuk kita sayur gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua ya. Bercocok tanam menggunakan media polybag, apakah bisa subur dan menghasilkan? Jawabnya sangat bisa banget. Yang penting kita tetap selalu menjaga kelembapan tanah. Dan syukur-syukur jikalau poinnya tadi. Yang kedua, kalau ada sabut kelapa atau sekam, silahkan taburkan di atasnya atau campurkan dengan tanahnya gitu ya. Oke, bye-bye semuanya, selamat pagi.